teman-teman semuanya, selamat datang di Ngoprek, Ngobrol Praktek. Nah, di Ngoprek kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget tentunya, dengan materi-materi yang tentunya juga sangat-sangat menarik pastinya, kayak gitu. Nah, kita langsung aja ngobrol sama guest star kita hari ini. Gimana, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke. Mungkin bisa disebutin dulu kali ya nama Bapak, terus latar belakang Bapak nih dulunya kuliah jurusan apa tuh, bergelut di bidang apa gitu. Ya. Nama saya Erwin Pranata, atau teman-teman biasa manggil Ewing gitu. Jadi kalian bisa panggil saya Ewing atau Pak Erwin juga terserah. Dulu saya kuliah seni rupa di UPI, S1-nya itu di UPI. Saya ngambil jurusan 3 dimensi gitu. Oh, 3 dimensi. Atau patung ya. Di karya 3 dimensi. Patung, objek, instalasi seperti itu turunannya. Terus kemudian tahun 2018 saya ngambil magister di ITB, tetap seni rupa juga gitu. Tetap seni rupa juga. Jadi anaknya memang seni banget nih, Bapak. Ya, seni. Seni banget ya. Seni banget ya. Kalau sekarang jadi dosen apa nih, Pak, di kampus tercinta ini? Saya ngajar komputer grafis sama ngajar itu special effect. Ngajar special effect. Oke. Ada kesibukan lain nggak sih Pak selain jadi dosen? Selain jadi dosen, saya bikin karya. Bikin karya? Bikin karya patung gitu. Ya biasa untuk pameran, lalu kemudian commission work gitu, dan beberapa project lainnya gitu. Ya jadi ngerjain karya seni rupa. Gitu. Berarti masih aktif suka bikin pameran? Masih aktif sampai sekarang. Ini juga baru pulang dari Jakarta kemarin. Keren sih. Dosen yang satu ini tuh. Nah Pak, kayaknya kan Bapak nih dosen special effect nih, dan aku tuh tertarik banget sih Pak, maksudnya dengan hal-hal berbau special effect, apalagi di dalam film gitu kan. Biasanya orang tuh tahu special effect tuh biasanya make up doang, atau misalnya kayak bikin luka-lukaan doang kayak gitu. Tapi ternyata tuh special effect tuh luas kan. Ya. Menurut Bapak tuh special effect tuh apa aja sih? Apa sih? Ya, kalau dari bahasa Indonesia ini juga efek khusus gitu. Jadi emang efek khusus yang dibuat untuk membuat trik visual di dalam sebuah film gitu, yang tidak bisa dilakukan secara one take dengan kamera gitu. Jadi kita butuh trik-trik khusus gitu, misalkan kayak tembakan. Nih, gimana caranya biar bisa sekali shoot dia langsung keluar darah gitu, atau si sobek gitu bajunya, lalu kemudian juga ya bikin luka gitu ya, itu dia masuk ke special effect prostetik gitu ya, atau misalkan tangannya patah gitu, ada beberapa juga yang di film seperti itu. Terus juga ada special effect mechanical, dia lebih ke hal yang kayak semacam menggunakan mekanik gitu ya. Misal kayak kayak tadi mobil, kita udah cerita tadi, mobil yang terguling, dia ada mekanik tertentu biar dia langsung ngedorong si mobil itu biar dia terbalik kayak gitu. Atau juga animatronik gitu, jadi kayak misalkan bergerak si satu objeknya misalkan kayak gitu, hal-hal yang semacam itu. Dan pokoknya semua yang bersifat trik-trik yang bersifat fisikal gitu ya. Karena kalau dia triknya digital, misal pakai green screen dan lain sebagainya, yaitu masuknya ke visual effect, dan itu di post produksi. Nah, tapi juga si special effect ini nggak bisa berdiri sendiri ya, karena ya tadi dia butuh kadang butuh visual effect juga nih untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu gitu, misalkan ada benang orang terbang kayak gitu, itu juga harus dihilangkan gitu. Lalu kemudian juga lighting gitu, dan itu yang agak-agak tricky ya kayak gitu ya, menyesuaikan dengan ketika scene di mana special effect itu dibutuhkan, lalu kemudian juga scene-nya misalkan terang, kita nggak bisa menyembunyikan misalkan ada kabel atau selang yang untuk darah ngecor kayak gitu-gitu kan, ada selang tuh agak susah disembunyikan, itu agak tricky-nya sih. Kayak gitu, makanya dibutuhkan juga tadi ya lighting. Berarti kemudian memang post pro-nya juga special effect, visual effect sama lighting itu menjadi sebuah satu kesatuan juga berarti ya Pak? Iya, semuanya ya, maksudnya terskrip. Iya benar sih, terskrip juga sih. Iya, skripnya juga harus diperhatikan juga gitu. Nah Pak, kalau misalnya proses kreatifnya special effect di dalam project film tuh seperti apa sih Pak? Punya
ini sendiri nggak sih? Ya tentu saja harus ada eksperimen dulu ya, seperti yang kita lakukan nih di mata kuliah ini sama teman-teman angkatan 2020 ya. 2020. Mereka Ya. 2020 mereka akan bikin sebuah project film juga gitu. Pertama kita reading dulu nih skripnya seperti apa, lalu kita diskusi kira-kira nanti logik nggak gitu, efek yang akan ditampilkan gitu. Atau misalkan teknisnya nanti akan seperti apa. Nah, itu kan harus di eksperimenin dulu nih. Iya. Kira-kira nanti seperti apa nih visualnya, pengambilan gambarnya nanti akan seperti apa. Kayak gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebelum kita sebelum proses langsung pengambilan gambar gitu ya. Eksperimen. Karena aku juga dengar sih Pak, kalau misalnya mau bikin special effect tuh biasanya ada workshopnya dulu ya kalau misalnya di film tuh. Ya. Seperti ini juga ya kalau kita bicara tentang si mata kuliah di kampus kita ini. Jadi selama setengah semester kita memperkenalkan beberapa sampai UTS ya, beberapa teknik spesial efek yang memungkinkan, karena itu tadi membuat spesial efek itu tidak murah. Iya, tidak murah dan tidak mudah sih. Tidak murah dan tidak mudah. Butuh materialnya juga sangat spesifik dan sangat khusus gitu, dibutuhkan izin kayak misalkan membuat bom gitu, itu kan nggak mungkin kita beli secara itu. Lalu kemudian juga selain untuk prostetik kayak make up prostetik kayak gitu, itu juga nggak begitu murah juga. Nah jadi selama setengah semester kita memperkenalkan beberapa teknik-teknik special effect yang visible dilakukan sama mahasiswa. Lalu kemudian setelah UTS, nah mereka dijuruskan untuk membuat sebuah project sendiri, project masing-masing, dan itu juga akan ada eksperimen. Nah ini juga yang akan dilakukan sama teman-teman di angkatan 2020 ini juga cukup menarik ya. Mereka akan membuat film komedi satir gitu ya. Komedi satir. Terus kemudian ada efek-efek yang sedikit gore tapi menarik sih menurut saya. Dia kan buat sebuah efek ledakan, dan mungkin kita bukan ledakan sih tapi lebih asap ya. Ya jadi buat efek asap tuh seperti apa. Dan itu yang kita eksperimenin gitu. Kira-kira pakai bahan-bahan apa. Nah, cari yang ini maksudnya kayak materialnya nggak murah, tapi gimana kita harus melakukan itu gitu dengan budget yang terbatas. Dengan budget Kalau kita dapat project misal dari Hollywood kan enak ya, tinggal speknya sedemikian rupa. Nah tapi kan ini dengan batasan-batasan tadi itu yang efisiensi bahan dan material ya, kita mencoba dengan bahan-bahan yang bisa didapatkan di sekitar kita gitu. Iya. Tentu. Nah ada aspek-aspek yang perlu diperhatiin nggak sih Pak? Buat bikin efek-efek pas buat film? Yang paling penting itu adalah safety, yang paling diperhatiin safety dulu gitu, karena yaitu nyangkut sama nyawa seseorang ya. Iya, jangan sampai nanti ada luka gitu, atau misalkan ada cedera gitu ketika pengambilan gambar dan melakukan tadi special effect ini. Itu satu. Lalu kemudian juga kreativitas ya mungkin. Karena ini terbatas nih, kayak mungkin tadi gimana nih kita dengan budget terbatas lalu kemudian ingin mendapatkan atau menghasilkan special effect yang dibutuhkan untuk mendukung skenario dari film itu gitu. Nah, kita harus cari nih, misalkan kita nggak bisa nih dapat bubuk mesiu nih, gimana ya untuk dapatkan efek ledakan. Nah, cari beberapa opsi gitu kan. Nah itu lalu kemudian juga disiplin ya. Dengan memperhatikan tadi, kalau misalkan tidak disiplin dengan penggunaan material atau barangnya gitu, takutnya melukai talent nanti, itu akan lebih repot lagi gitu. Itu sih. Karena berbahaya juga sih apa ya bahan-bahannya. Berbahaya juga. Nah misalkan kayak prostetik gitu ya, nggak semua talent itu kulitnya sama kan. Oh iya benar, ada yang sensitif gitu, apalagi bagian wajah gitu, terus apalagi cewek gitu kan. Wah dia sering treatment apa segala macam, tiba-tiba masukin tempelin bahan kimia di sini gitu, atau darah di situ. Nah itu agak repotnya di situ. Dan kalau misalkan dia sensitif ya kita harus mencari material yang lain, misalkan harus pakai yang lebih organik gitu. Pakai misalkan tadi ya pakai susu gitu. Iya, aku ingin pakai susu. Pakai susu karena kalau misalkan pakai darah yang sudah tersedia itu bikin dia iritasi kayak gitu. Karena itu pakai kimia ya Pak ya?
kebanyakan sih, yang maksudnya kayak ya kimia kan kayak sabun cair pun gitu kimia gitu Iya kan. sih, bener Nah, sih. tapi yang lebih organik misalkan ya cari yang misalkan pakai getah gitu atau misalkan apapun gitu. Nah itu sih. Oh, gitu. Sebenarnya ada kesulitan nggak Pak yang sering dihadapi dalam membuat special effect? Ya ada ya tentu saja ya. Apalagi kalau misalkan kayak membuat misalkan kalau kita pernah nonton film apa Planet of the Apes tapi yang awal banget yang tahun 68. Oh, ya. 68 itu kan whole scene tuh maksudnya semua scene itu dia pakai terus tuh. Iya benar. Nah, itu gimana caranya biar dia nggak berubah dan konsisten kan? Harus konsisten si make up-nya seperti itu sampai akhir. Nah, itu gimana caranya? Itu kan masuk ke teknis ya. Selain untuk membuatnya juga agak repot gitu. Terus gimana nih cara konsistensi? Misalkan atau misalkan kayak film apa yang paling simpel ya, Pak ya? Misal si buta dari gua hantu misalkan gitu. Dia matanya agak ketutup. Itu ingat banget waktu zaman saya SMP apa ya? Ada sinetron itu. Matanya ketutup terus. Nah, itu kan dari pertama sampai beberapa episode akan gitu terus kan. Nah, itu gimana caranya tuh biar dia konsisten si lukanya seperti itu. Terus juga ya itu sih. Kayak special effect yang pertama banget tuh kayak di filmnya ini nih kayak Metropolis ya. Tahun 1927 itu. Kebayangkan tahun. Aku nggak tahu tuh filmnya. Oh, itu harus nonton sih. Tahun 1927 tapi sudah ada satu pemainnya dia tuh menggunakan kostum jadi robot gitu. Ceweknya berubah jadi android gitu kalau sekarang ya. Tapi dia jadi robot. Dan dulu mungkin itu belum ditemuin ya kayak semacam latex atau misalkan kayak busa hati gitu untuk buat kostum. Jadi mereka beneran pakai logam gitu dan itu jadi luka-luka si talentnya. Kayak yang Wizarding of Oz gitu. Hampir mirip. Nah, mungkin agak si The Wizard of Oz itu mungkin agak terinspirasi dari Metropolis. Ya kebayangkan 1927 itu. Iya. Wizard of Oz kan itu paling tahun 70-an kan? Iya, kalau nggak salah sih segituan sih, seingat aku. Kayak gitu. Oh, begitu ternyata ya. Nah, kayaknya kita mau mumpung ada Pak Erwan di sini nih yang special effect banget anaknya, seni rupa banget anaknya. Kayaknya kita mau praktek nih, Pak. Iya, boleh. Ya, boleh nggak sih kita praktek? Ayo. Nah, Pak, di depan kita sudah ada banyak alat-alat yang aku nggak tahu ini apa. Nah, kita mau praktek bikin efek apa nih, Pak, sekarang? Ini tuh kita akan bikin asap. Jadi kemarin dari teman-teman angkatan 2020 ini mereka akan ada satu scene di mana si clipper cukur ini gitu ya. Itu meledak gitu, ngeluarin asap. Ada satu scene seperti itu. Nah, lalu kemudian juga kita kemarin sedikit bereksperimen dengan menggunakan bahan-bahan yang tadi efisien. Yang efisien dengan harga mungkin di bawah 50.000 itu udah kita bisa bikin special effect. Nah, ini juga sangat efisien karena beberapa material nih kita bisa dapatkan di rumah gitu ya. Yang pertama ada ini gula pasir. Ada gula pasir, bisa disebutin deh Pak apa aja deh bahan-bahannya. Ini gula pasir, biasa untuk bikin campuran kopi atau teh. Seperti ini juga ada gula bubuk, gula halus gitu ya, atau tepung gula. Ini dipakai biasanya buat donat. Gitu. Dan ini agak tricky nih dapetinnya tuh potasium sebenarnya ini juga bisa diganti sama sama pupuk. Iya, potasium itu biasanya dipakai untuk pupuk kan. Nah, kayak pupuk urea gitu ada kandungan potasiumnya juga. Nah, ini yang bikin dia sedikit mengeluarkan percikan gitu di sini potasium. Itu kuncinya di situ Pak, di potasium. Sebenarnya ini juga untuk men-trigger percikannya itu sendiri, untuk memperbesar si percikan api kita pakai kepala dari korek api ya. Jadi korek api ini kita kita kerik gitu ya sampai bubuknya
kita bisa pakai. Nah, ini kan kayak buat pengganti mesiu sebetulnya kan, itu nggak agak repot ya nyari. Iya. nyari Jadi bubuk mesiu di situ. jadi Bapak tuh tadi gitu-gitu dulu. Ya di situ anak-anak seru gitu. Oke. Lalu kemudian juga Nih. nah ini untuk sebenarnya ini untuk pemantik ada beberapa opsi ya. Salah satunya bisa menggunakan elektrik dan ini menggunakan percikan yang emang analog gitu. Ini bisa pakai sumbu yang biasa dipakai buat kayak petasan kayak gitu, kembang api gitu ya. Oh iya. Saya familiar nih sama bentuk-bentukannya. Nah ini juga banyak di Shopee. Berapa nih? 5.000-an ya. Ini 5.000 bisa pakai ini. Nah atau misalkan untuk pemantik yang elektrik, ini bisa pakai ada korek yang elektrik tuh. Oh iya. Nah itu nanti tinggal dikasih kabel yang panjang aja gitu, jadi tinggal tek gitu, jadi dia langsung tes gitu. Wow. Nah itu bisa berbagai macam, makanya kemarin ya tadi saya bilang ya butuh kreativitas karena tadi urus mencoba berbagai hal untuk eksperimen seperti itu. Terus ada apa lagi nih Pak? Ini apa Pak? Ini untuk apa? Nah jadi ini tadi ini dari si Abdul beli ini. Abdul beli yang baru banget. Oh baru banget. Tapi karena kebutuhannya untuk spesifik gitu, harus clipper yang emang bisa dibuka, lalu kemudian di dalamnya nih harus ada ruang untuk menaruh tadi bubuk. Oh bubuk tadi. Bubuk yang udah kita campur. Ini kita bongkar mekanikalnya tuh, kita bongkar. Jadi kita butuh casingnya aja. Jadi nanti akan dimasukkan sumbu, kemudian kita nyalakan dan dia akan berasap. Nah ini juga harus ya cut ya, jadi nanti dia harus diam dulu lalu lanjutkan lagi nyalain sumbu tersebut biar dia ngeluarin asap. Makanya tadi saya bilang juga ya special effect nggak bisa berdiri sendiri, butuh tadi teknik editing yang baik, terus kemudian juga lighting dan semuanya. Ya, semuanya saling mendukung ya. Ini apa Pak? Ini alat-alatnya kali ya? Nah, kalau ini sebenarnya ini untuk membuat special effect prostetik ya, ini butsir sebetulnya. Tapi ini kita bisa pakai untuk ngambil ini karena harus pakai pelindung ya, tangannya juga takutnya dia beracun. Ya ini cutter, alat potong. Dan Nah ini juga kita pakai seng gitu ya. Nah, untuk taruh sini membuat chamber atau ruangan atau tempat mesiunya nanti yang kita olah. Jadi nanti kita akan nyalain pakai sumbu, kayak gitu akan memantik campuran dari yang udah kita buat itu. Jadi sampai keluar asap. Oke Pak, berarti semua bahan-bahannya sudah disebutin. Kita kayaknya mau langsung ke pembuatannya aja nih, special effect. Kita panggil dulu, ini ada guest star satu lagi, kakak cantik. Coba kesini Teh Anggi, ini akan jadi asistennya Pak Ewing. Ya kemarin ini juga yang ngebantuin untuk meracik semua ini karena dia udah hafal ya. Oh udah hafal banget. Kayak ini. Campurannya kemarin berapa Gi? Ya. 2 comot apa ya? 2 comot. Ya, 2 comot. 2 bagian, 2 bagian potasium, lalu kemudian pakein juga campurin ini Pak. boleh situ. Itu ada airnya nggak? Enggak. Kayaknya agak banyak kali ya. Agak banyak ya Pak. Dikali 2 aja. Kalau itu 2 berarti jadi 4 gitu. Nah, gula pasirnya. Yang ini nih gitu sob. Nah digituin aja. Jadi semuanya 1:1 ini. Oh 1:1. Jadi memang semua udah ada takarannya ya Pak ya? Ya itu juga kita yang eksperimenin kemarin tuh. Jadi komposisinya yang mana yang pas gitu, apakah yang paling banyak potasiumnya kah, atau paling banyak gula, atau paling banyak bubuk korek apinya. Seru nggak Teh bereksperimen? Seru, asik dan menyenangkan. Bubuk untuk korek api. Bubuk Bentuk. kayaknya harus agak banyak ya ini ya. Ini banyak ya Pak. 1,5 kali ini.
Ya. Ya jadi ini emang yang bener-bener DIY. DIY banget. DIY banget. Dibutuhkan. Kayaknya Bapak juga Seperti jadi itu. ikut ini ya, bereksperimen Bapak. Jadi kayak kita nyari ini kira-kira bikinnya gimana ya? Gitu. Pakai lapisan besi ya Pak itu. Ya. Seng atau misal pakai aluminium foil biar nggak ikut kebakar juga ini. Oh. Masukin Gi. Kayaknya tambahin lagi si itunya Gi. Potasium. Enggak, apa? Gula atau apa? Bubuk korek apinya tambahin lagi. Diburulukan ya Pak. Mm-mm. Diapain teh? Burulu. Udah, segitu aja cukup. Diburu dulu. Ya. Pakai potasiumnya tambahin lagi. Nah, sebenarnya enak kan kalau pakai ya. Gula Oh, itu potasium. Oh, itu belum dipakai Pak, gula putih. Ini opsional aja sih. Oh, opsional. Dah. Oke. Mungkin bisa diliatin kayak gimana itunya? Ya nggak kelihatan kayaknya. Kelihatan ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Nah, udah gitu kan ini tutup si clippernya nih. Nah, kita harus masukin sumbu gitu. Nah, ini gimana caranya biar nanti si sumbunya Nggak kelihatan? Apa nggak satu apa-apa? nggak kelihatan dan juga dia nempel ke ini. Jadi itu Oh, pakai double tip. double tape satu bagian gitu. Ya, teman-teman jangan lupa double tip. Ditempel di sini. Ini aja nih. Ini Pak. Ya, situ. Kebalik. Kayaknya kebalik deh. Nah, Dan ini juga kemarin udah dicobain lagi yang ya ini. Udah Pak. Ya, kemarin udah nggak pakai double tip. Langsung aja. Jadi kayak dibikin ngelingker obat Oh, nyamuk. Nah, coba dibikin dulu tuh Gi, si ininya. Ini susah. Coba. Ini Anggi bikinin Ini ya, kurang panjang berarti ya Pak. kurang panjang sumbu. wow. Ternyata itu sumbu ya isinya. Dan Kak mau dibantuin? Udah cukup. Oh cukup, Kayaknya. aku gulungkan lagi ke dalam. Apa aja sih Pak yang harus diperhatiin berarti ini ya, si bubuk potasium ini ya? Ini cukup Mm-mm. kira-kira kalau buat Safety-nya. Ntar gak tambahin lagi aja, nggak apa-apa lebihin nanti. biar agak lama ya. Nggak terakhir kan kita misalnya bisa dipotong kalau kepanjangan. Hmm. Ya itu tadi sih sebenarnya. Pertama kalau gula ini Mm-mm. kayak kalau kita tahu ya kalau gula itu dipanasin itu ada karamel ya. Oh iya. Nah itu yang bikin dia asapnya tuh agak tebel, bikin dia berwarna. Nah ini juga bisa dibikin warna kalau misalkan pengen warnanya agak kemerahan gitu. Kita bisa pakai krayon gitu. Krayon Krayonnya nanti apa namanya diparut. diparut lalu masukin di sini, campurin. Jadi dia menggumpal, jadi warnanya asapnya di warna merah, biru, kuning dan lain sebagainya tergantung kebutuhan. Nah, karena kita butuhnya agak Putih. hitam, Oh hitam. putih agak hitam gitu kan ya, gitu kan akan ada sedikit warna hitam. Nah, kita nggak pakai warna yang lain. Oke. Nah, sebetulnya ini kan kemarin ini harusnya dimasukin ke lubang ini yang masukin nggak Gi, kemarin? Enggak Pak. Enggak ya, langsung ya. Ke atas itu. Nah, ini juga kan karena kita belum nyiapin lubang, harusnya kan nanti ada lubang Oh. baik sebelah mana gitu, sebelah kiri kayak atau sebelah mana itu untuk apa namanya? Takutnya kebakar. Kita belum eksperimen itu, baru eksperimen untuk asapnya. Apa ini keluar dari sini Pak? Enggak. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk skrup. Ya harusnya dibikin lubang dari bawah.
Berarti harusnya ke bawah lubangnya. Harusnya ke bawah, harusnya di bawah. Tapi kita cobain ini aja dulu ya. Kita coba dulu aja yang Buat asapnya. Mesti itu aja. Kemarin cobain gitu nggak? Iya. Sok. Nah, Jadi nggak terlalu tertutup ya kan. sok siapa yang mau pegang? Anggi pegang. Yang lain. Pak Udah, Em. sama saya aja yang pegang. Gak apa-apa, aku aja. Oh. Bapak yang nyalain. Megangnya kayak yang takut gitu. Iya. Aman. Udah ya. Enggak aman tapi. Oke, kita lihat teman-teman. Gitu. Mungkin ini agak terang ya, jadi nggak kelihatan Iya. ya. Iya tuh. Tuh. Ini nggak apa-apa, Gi. Nah, jadi kayak gitu. Nah itu tadi sih, maksudnya ini si pemantiknya juga biar lebih, mungkin nanti juga bisa dicobain juga ya, pakai pemantik yang korek gitu, korek yang elektrik, kan itu truk gitu. Nah, dan akhirnya jadi seperti ini. Berhasil berarti ya, Pak? Iya. Dan itu juga kan harus diperhatiin safety-nya, nanti kan dia di kepala gitu kan, Iya. panas gak tuh. Ya gitu. Gitu kali. Iya. Ya. Oh, kayak gitu. Jadi begitu teman-teman prakteknya yang sudah kita lakukan, membuat asap, betul Pak? Dengan budget yang 50.000 saja. 50.000 saja kalian bisa dapatkan di toko kue terdekat. Nah, Pak, ada nggak sih tips yang mau di-share ke teman-teman yang pengen bikin film yang ada special effect-nya? Ada nggak tips? Dan apa gitu? Tipsnya apa ya? Ya itu tadi harus eksperimen dulu ya. Eksperimen. Karena saya nggak tahu ya. Ya sekarang kan banyak ya di internet gitu. Apapun itu juga teknis-teknisnya banyak banget gitu yang DIY ya. Iya. Yang buat untuk B-movie gitu. Orang-orang pengen bikin B-movie dengan budget yang terbatas tapi pengen ada special effect. Satu yang dibutuhkan eksperimen gitu. Iya. Jadi sebelum kita nyobain untuk take final gitu, ya kita harus beberapa cobain. Dan ini juga kita kan nggak ketemu langsung, kita mau cobain dulu. Wah ini cocok nggak, ini cocok nggak, terus akhirnya oh ini pas masuk kayak gitu. Nah nanti tinggal treatment gimana caranya, angle kameranya yang pas gitu, biar tadi karena ini cut to cut, jadi biar dia konsisten, nggak gerak kayak gitu. Nah, buat Tinggal filmmaker, itunya sih. buat filmmaker mahasiswa itu harus kreatif selalu ya, karena kita budgetnya terbatas. Nah, jadi sepertinya lagi ada yang nggak tahu lagi ngapain ya di sana. Karena ada gedebak-gedebuk, nggak tahu lagi, nggak tahu lah apa itu konser, entah apa itu. Ya jadi itulah yang kita lakukan hari ini. Kalau misalnya kalian tertarik untuk bikin special effect, tentunya kalian bisa join nih ke Prodi Film Televisi. Nanti bakal belajar juga sama Pak Ewing, bakal belajar banyak hal tentang special effect. Seperti sesuai dengan namanya, special effect, efek khusus, banyak banget dan luas banget, dan pasti banyak yang lebih seru daripada ini ya Pak ya? Ya. Masih banyak yang kita bisa explore dari per special effect kan. Dan tapi kayaknya pertemuan kita di hari ini cukup sampai di situ aja. Jadi kalau misalnya kalian penasaran nih mau bikin special effect atau bikin hal-hal lain ya yang berhubungan dengan produksi film, kalian harus pantengin terus channel ini dan masuk Prodi FTV. Jadi Jangan lupa juga tonton filmnya nanti. jangan lupa nonton filmnya juga, film dari karyanya mahasiswa FTV karyawan gimana? Kelas apa sih? Kelas karyawan Rek B2 yang bakal rilis kapan? Segera. Kalian pasti penasaran, pokoknya harus pantengin terus channel ini, oke? Jadi kayaknya perjumpaan kita sampai segitu. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. Ewing, terima Terima kasih kasih. Kak Anggi yang sudah membantu kita. Oke, see you teman-teman, bye-bye.